Berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry, channel yang bukan sekedar memberikan deskripsi, tetapi juga memberikan solusi bagi kita semuanya. Shalom, Behem Hamasya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sahabat Alpetra Ministry, kali ini tentunya ada pembahasan yang juga sangat penting bagi kita ya. Tentang apa sih itu? Baik sahabat Alpetra, langsung saja kita akan menyapa narasumber kita yang setia menemani kita, Bapak Pendeta Heri. Shalom Bang, apa kabar Bang? Kabar baik Kang Alfa dan seluruh sahabat Alpetra, baik di dalam dan di luar negeri. Iya. Senang bisa jumpa lagi bersama lagi di Komal Alpetra Ministry, dan mari kita dengarkan bersama podcast kita hari ini. Iya, betul. Halo, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sahabat Alpetra Ministry, seperti biasa ya, kita mendasari firman Tuhan ini dari Alkitab tentunya ya. Karena firman Tuhan kita tertulis di dalam Alkitab. Kalau kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 10 ya, itu ada penjelasan di situ bagaimana begitu sangat beratnya ya kalau kita menghujat Roh Kudus, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Dan sahabat Alpetra, ayat di dalam Lukas 12 ayat 10 itu sama dengan di dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita akan nanya dulu. Kita akan minta pencerahan lagi, penjelasan lagi ya Bang. Penekanan lagi Bang, arti dosa itu apa Bang? Terus katanya ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa warisan. Nah, nanti kita akan bahas secara khusus tentang dosa yang bisa diampuni dan tidak diampuni. Nah, sahabat Alpetra, kita dengar dulu penjelasan dari Bang Heri nih tentang apa itu dosa, terus dosa kecil, dosa besar, dosa warisan. Silakan Bang. Ya baik sahabat Alpetra, dimanapun terkait dengan dosa merupakan pemberontakan terhadap Allah, karena dosa tidak bisa dinilai kompromi ya, karena di surga tidak ada dosa ya, dan manusia yang berdosa tidak bisa ke surga karena berdosa, memberontak, dan dosa hanya bisa dapat diterima di neraka atau maut, kematian, tidak dapat diselesaikan sekalipun dengan cara yang dipikirkan oleh manusia seperti kesalehan atau peribadatan atau juga perbuatan baik, pengetahuan, filsafat, dan juga yang lainnya. Dosa harus dihukum. Dosa tidak ada yang kecil, dosa tidak ada yang besar, dosa tidak ada yang setitik, satu noda. Semua manusia sudah memberontak, bersalah, dan harus dihukum. Karena manusia sudah berdosa. Dosa juga hadir karena Adam dan Hawa. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35, 36, 37 dan seterusnya. Sebentar ya, saya baca ya. Nanti itu di-cut aja Chen ya, biar jelas ya. Gampang Bang, santai, itu bagian saya. Ya, saya baca ayatnya dulu, biar jelas itu ya. Seperti itu. Baik. Maaf, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 18, atau kita baca di ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18 nih sahabat Alpetra ya. Sebab itu
sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, warisan. Yes, dosa itu warisan turun-temurun ya, karena satu pelanggaran, karena satu dosa, karena satu pemberontakan, yaitu Adam dan Hawa, semua orang beroleh penghukuman. Jadi tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa ditanggung oleh sendiri atau lahir dia masih putih dan tidak berdosa, ya, tetap berdosa, ya. Kalau dosa itu turun temurun, ya, atau karena satu orang, maka semua berdosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, dan semua orang sudah berdosa, hilang kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tidak ada satupun yang benar, ya. Roma 3 ayat 10, ayat 20 juga, ya. Satupun tidak ada yang saleh, ya. Sekalipun mereka atau manusia berbuat kesalehan atau kebaikan, tetap manusia berdosa dan maut, mati, ya, karena memberontak. Itu saya kira dari definisi makna hakikat tentang dosa, ya, Kang Alfa, ya. Iya. Jadi ini memang ditekankan ya Bang ya, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa karena satu orang itu, maksudnya Adam ya Bang ya, karena Adam jadi kita semua juga berdosa ya Bang. Iya, kita semua. Kita semua berdosa. Dan sahabat Alpetra tadi ditekankan sama Bang, tidak ada usaha apapun yang bisa membuat kita lepas dari hukuman maut yang kekal ya, akibat dari dosa ini. Karena itu sahabat Alpetra harus mengalami yang namanya LB. LB, lahir baru, ya. Jadi tadi yang saya tunjukkan ayat di Roma pasal 5, oleh karena satu orang pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Di ayat 19, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Lalu di ayat yang ke-20 atau sebelumnya di ayat yang ke-19, demikian oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita bisa benar? Bisa. Kita bisa tidak berdosa? Bisa, apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dan menerima Dia. Roma 10 ayat 9-10, barang siapa mengaku dengan mulut, menerima dengan hatinya, maka dia menjadi tidak berdosa, tidak turut dihukum, ya. Roma 8 ayat 1, Paulus pernah bilang tidak turut dihukum karena sudah dibenarkan, karena Tuhan Yesus adalah Allah, tidak berdosa, Dia berkuasa. Lalu karena Dia orang yang benar, ya, Allah yang benar, maka siapa yang percaya dibenarkan, tidak turut dihukum. Ya, sahabat Alpetra atau siapapun yang mendengar, baik di dalam maupun di luar negeri, podcast ini, selagi masih hidup, selagi masih melek, ya, mari percaya, buka hati kepada Tuhan Yesus, minta Dia masuk dalam hatinya supaya menjadi orang benar. Ya, dosanya tidak dihitung lagi, merah menjadi putih, ya, seperti salju, atau merahnya seperti kain kasumbah, ya, menjadi bersih seperti bulu domba. Wah, kinclong gitu ya, kinclong, glowing. Glowing, iya. Ya, masalahnya ada orang yang tidak mau, ya, itu urusannya, ya, seperti itu. Alasannya karena tidak percaya. Kok enak banget, langsung dibersihkan. Ya, itulah karena Allah berkuasa, ya, dan karena kasih-Nya. Iya Bang, baik Bang. Nah itu ya sahabat Alpetra sebagai pendahuluan kita. Wah, baru pendahuluan itu Bang. Kita lanjutin Bang. Nah sekarang pertanyaannya Bang, berkaitan dengan tema yang kita mau sharingkan nih ke sahabat Alpetra, yaitu adanya dosa yang tidak bisa diampuni. Bahkan kalau di kitab Lukas ya, di pasal 12 ayat 3 itu dibilangnya sampai dunia akan datang pun tidak bisa diampuni gitu Bang. Nah ini gimana Bang, maksudnya dari Lukas 12 ayat 10, Matius 12 ayat 32 ya Bang, Matius 3 ayat 29, Markus 3 ayat 29.
29. Markus 3 ayat 29. Baik, Ya. saya bacakan apa ya? Ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Iya, Ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ya. Iya. Nah itu Bang, jadi ini Markus 3 ayat 29 ini berbeda dengan di Matius 12 ayat 31 32. Ganggu aja, lagi nonton Alpetra nih, tolong jangan diganggu, sorry ya, lagi serius. Situ nonton juga nggak, udah nonton Alpetra, jangan ditunggu lagi, banyak pengajaran di sana. Ayo subscribe ya. Jangan lupa sambil makan keripik, sambil dengerin didikan, sambil dengerin konten, sambil dengerin pengajaran. Ayo lanjut. Jadi di situ saya kenal itu doang, karena dibawa sama. Kalau dari Markus 3 ayat 29 ini kan berbeda ya Bang dengan Matius 12 ayat 31 32 dan Lukas 12 ayat 10 gitu, ada sedikit perbedaannya. Tapi di Markus ini dibilang dosa yang kekal ya. Nah nanti mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini dosa yang kekal ini kan akibat menghujat Roh Kudus gitu Bang. Dari 3 ayat ini, 3 kitab ini dibilang menghujat Roh Kudus itu apa dosa yang paling tidak bisa diampuni ya Bang? Tidak bisa diampuni. Nah itu gimana Bang untuk ini penjelasannya? Ya, baik Kang Alfa ya. Di ayat 29 Markus pasal 3 di sana ada pernyataan bahwa tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ya, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dalam ayat itu satu perikop, dan kalau kita membaca di ayat di pasal sebelumnya, ya, ada banyak orang Farisi, tua-tua Yahudi, ya, misalnya pasal 2 ayat yang ke-23, ya, orang Farisi berhadapan dengan Tuhan Yesus di ayat 24, ya, lalu menegur mengenai hari Sabat, ya, murid-muridnya memetik gandum, ya, lalu di pasal yang ketiga Markus di situ juga ada orang Yahudi mempersoalkan, ya, tapi Yesus tetap juga melakukan mujizatnya, ya, di ayat 7 pasal 3 Markus, lalu mengenai Yesus dan Beelzebul, ya, dan tibalah Yesus sampai mengatakan bahwa apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Kang Alfa dan sahabat Alpetra, ya, kita melihat di sini orang Yahudi, ya, dari kelompok Farisi atau kelompok lainnya, mereka paham, tahu betul, karena mereka mengerti kitab nabi-nabi, kitab Mazmur atau Syair, Ketubim, ya, dan juga kitab Torah. Dalam kitab-kitab itu ada dinubuatkan tentang Mesias, tentang Yesus, ya. Mereka belajar bertahun-tahun, lalu tiba Mesias datang, yaitu Yesus memperkenalkan dirinya adalah Allah dengan melakukan banyak mujizat, demonstrasi mujizat, dan juga mengajar dengan sangat baik, bahkan lebih dan melampaui pengajaran dari para alim ulama. Terbukti waktu Yesus khotbah di bukit, ya, kalau kita membaca di pasal 7 Matius, ya, di ayat 28 sampai terusnya,
komunitas lain mengatakan atau masyarakat menyebut Yesus cakap mengajar dibandingkan dengan tua-tua Yahudi atau orang Farisi. Nah, kalau memang orang Yahudi, dalam hal ini Farisi, para Sanhedrin tahu betul Mesias itu akan datang dan sudah di depan mata, tapi kok masih saja tidak mengerti, bahkan mengolok-ngolok mujizatnya, kuasa kesembuhannya, dikatakan itu adalah roh Beelzebul, itu penghinaan. Itulah maksud daripada di ayat 29. Dia sudah menghujat Roh Kudus dan tidak dapat diampuni. Sudah paham, sudah ngerti, sudah belajar tentang hukum Musa, tentang nubuatan Mesias, dan di depan mereka, di depan mata mereka adalah Yesus, Mesias yang dijanjikan itu, yang dinubuatkan, yang mereka baca, tapi mereka justru menolak, bahkan melakukan penghujatan. Inilah alasan kenapa Yesus mengatakan bahwa orang seperti ini sudah menghujat Roh Kudus dan dia sudah berbuat dosa kekal, ya, karena dia melakukan kejahatan dengan menolak kehadiran Yesus sebagai Mesias, ya, sampai Yesus mati, sampai Yesus di kayu salib, ya, mereka menolak Yesus bukan Mesias. Jadi wajar saja di ayat 29, ya, mereka sudah melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus dan ini tidak mungkin, ya, atau tidak mendapatkan pengampunan. Dan betul sampai Yesus mati saja di kayu salib, mereka justru menolak Yesus sebagai Mesias. Jelaslah ayat itu mengatakan ini tidak terampuni. Begitu penjelasannya saya kira ya, Kang Alfa ya. Iya Bang. Nah ini sahabat Apetra harus diperhatikan baik-baik ya penjelasan dari Abang ya. Jangan sampai kita menghujat Roh Kudus karena itu dosanya dosa kekal ya. Tadi udah Abang jelaskan. Nah Bang, lalu dalam konteks itu berarti karena orang Farisi, orang Yahudi atau orang-orang yang saat itu ahli agama ya terutama tadi Abang juga sebut bertolak kepada Taurat ya Bang ya. Jadi apa yang dalam 10 hukum mungkin ya yang kita tahu ya secara umum 10 hukum itu dosanya kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Sair ya, kitab sejarah ya, semua berisi tentang Tuhan Yesus ya. Karena di Lukas 24 nih Kang Alfa, sahabat Alpetra, ayat 44 Yesus sendiri yang bilang di Tanak ya, Torah, Nevim, Ketubim ya, kitab-kitab dalam perjanjian lama, di situ namaku disebut, kata Tuhan Yesus sendiri loh ya, dalam Lukas 24 ayat 44. Jadi yang tahu itu siapa? Para imam. Yang tahu itu siapa? Farisi. Yang tahu itu karena mereka belajar ya, untuk menjadi imam besar aja dia harus belajar 40 tahun. Artinya khatam dong. Dong. Nah itu sebabnya mereka pasti tahu nanti Mesias akan datang ya. Harusnya. Tapi mereka justru menolak Mesias yang sudah datang. Bahkan Yesus sudah memperkenalkan di Yohanes 1 ayat 29 ya, dirinya adalah anak domba Allah. Ya, Yohanes Pembaptis memperkenalkan, ini nih anak domba Allah. Jadi jangan lagi pakai ritual-ritual ya, persembahan-persembahan fisik berupa mezbah dan lain sebagainya ya. Bahkan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang datang ke dunia dengan bukti pengajarannya ya, dengan bukti demonstrasi mujizatnya, yang lumpuh menjadi berjalan, buta melihat ya, bahkan yang mati bangkit. Nah itu bukti Yesus adalah Mesias, tapi masih nggak percaya. Dan nggak percaya menghujat lagi ya, katanya Beelzebul tuh semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pakai roh Beelzebul. Ya, di ayat yang ke 29 di sana dikatakan ya bahwa dia melakukan roh Beelzebul ya. Kan lucu juga ya. Lucu. Udah nggak percaya ngapain lagi? Ya kan? Kan apa ya? Di ayat 30 ya, ayat 30 ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Tersinggung nggak Tuhan Yesus? Dia tersinggung lah. Masa dia menyembuhkan dibilang pakai roh jahat?
Makanya Tuhan Yesus bilang, nih yang begini dosanya pasti gak akan ada ampun. Nah. Nih yang begini dosanya kekal. Iya. Dia udah tahu Mesias akan datang dan sudah di depan matanya, Iya. ya, melakukan mujizat, banyak perbuatan yang besar, ya, Iya. dan terbukti banyak yang mengikut dia kan. Iya. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu banyak sekali yang mengikut dia. Iya, Tapi justru alim ulama ini, ya, atau para pemimpin Yahudi, oh dia melakukan Beelzebul. Wah, kita juga bisa tersinggung dengarnya Iya. begitu kan. Iya. Padahal di itulah bagian alasan kenapa Yesus mengatakan, iya. yang begini nih dosanya nggak diampuni, yang begini nih Iya. dosanya kekal. Nah, begitu, karena udah tahu tapi nggak mau tahu. Iya. Padahal juga di Iya. bagian firman Tuhan lain ya, Tuhan Yesus juga bilang kan, mana mungkin roh jahat mengusir roh jahat, katanya kan gitu ya Bang. Iya. Nah Bang, kalau gitu Bang, berarti mereka itu juga tidak bisa memahami Taurat yang dipelajarinya itu kan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan misalnya kan. Jadi kan itu jangan menghujat Roh Kudus kan gitu. Terus jangan membuat patung bagimu. Tadi abang udah bilang bikin patung, mereka malah bikin apa gitu kan. Lucu sih kadang-kadang ya, ngerti tapi nggak di apa ya, nggak dilaksanain gitu, malah pemahamannya lain. Aduh. Nah Bang, sekarang yang mungkin bisa dijelasin lagi sama Abang, betul nggak sih Bang, ada kalau dari firman Tuhan ini ya, berarti betul gitu, ada dosa yang bisa diampuni dan ada yang tidak bisa diampuni secara mutlak, secara pasti, bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Lalu dosa yang bisa diampuni itu seperti apa Bang? Ya, Kang Alfa, kalau kita membaca di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ke-5, nggak apa-apa ya kita baca ya, Sobat Petra, Kang Alfa ya. Iya. Di sana disebutkan ayat yang ke-16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdosa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, ya. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi yang lahir dari Allah, yang lahir dari Dia, Allah melindunginya. Nah, sahabat Alpetra, dosa yang tidak mendatangkan maut, perlu kita ketahui bahwa orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus, ya, dia disebut sebagai status orang kudus, status anak Allah, status mendapat warisan kerajaan Allah, ya. Statusnya dari mana? Dari Yohanes 1 ayat 12, ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 2, ya, disapa sebagai orang kudusnya, bahkan imamat yang rajani, nah itu statusnya. Nah, selama di bumi, apakah orang yang sudah lahir baru, yang sudah punya status, yang sudah meyakini Yesus Tuhan, mengundang masuk ke dalam hatinya dan meyakinkan Tuhan menggantikan dirinya, ya, terhukum di kayu salib, apakah di bumi tidak lepas dari dosa? Ya, misalkan dia khawatir, dia takut, dia pernah berbohong, berarti selama di bumi ada potensi berdosa, ya, atau berbuat dosa. Tapi apakah dia melepaskan imannya, meninggalkan imannya? Tidak, ya. Jadi tindakan dan pikiran orang yang di dalam Tuhan, orang yang kudus, yang statusnya sebagai anak-anak Allah, ya, atau statusnya sebagai orang yang lahir baru, ya, inilah yang disebut dengan tidak di di ayat 16, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, begitu ya. Seperti itu. Karena dia tidak melepaskan imannya. Karena dia tidak meninggalkan imannya. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut,
ya, dosa yang mendatangkan maut ini mereka yang menginjak pengorbanan Allah. Kalau dibaca di Ibrani pasal yang ke-10 ya, ayat 29, beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya. Nah, jadi itu adalah penghinaan Allah. Siapa mereka ini? Yaitu yang pindah server, yang lock out dari iman Kristen. Iya, kan itu menghujat karena di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Ibrani pasal 10 ayat 26, ini menyambung dengan dosa yang mendatangkan maut. Sebab jika sengaja berbuat dosa, ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, dia tahu bahwa dia dulu hidup dalam Yesus, tapi dia tahu bahwa Yesus itu juru selamat, tapi dia sengaja berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Karena di pasal 6 ya, Kang Alpa, Ibrani ya, disebutkan dalam surat Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6, namun yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Nah, itu catat. Nah, jadi orang yang banting setir imannya, orang yang pindah server, ya, sama saja dengan Ibrani pasal 10 ayat 29, ya, atau ayat 26, dia sengaja, sebenarnya dia tahu, ya, tentang kebenaran, tapi dia pindah server. Nah, itu ditolak. Itulah disebut dosa yang mendatangkan maut. Sama seperti orang yang tadi di Markus 3 ayat 29, Kang Alpa. Udah tahu Mesias di depan mukanya, hadapannya. Ditambah lagi melakukan ledekan ke Tuhan Yesus. Mujizat lo itu Beelzebub. Nah, itu. Nah, tadi juga bagi orang yang pernah meninggalkan Yesus, ya, murtad, ya, maka tidak ada penyaliban lagi, ya. Ibrani pasal 6 disebutkan ayat yang ke-4 khususnya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, ya. Namun dia murtad, maka tidak ada lagi, ya, maka tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Menghina nggak kalau dia meninggalkan Tuhan Yesus? Menghina, ya, menghina sekali. Itulah yang disebut, sahabat Alpetra, yaitu dosa yang mendatangkan maut. Jadi artinya dia pasti akan mengalami dosa yang kekal tadi tuh di pasal 3 Markus ayat 29, ya, seperti itu. Tapi perlu kita ketahui ya, sahabat Alpeta, Kang Alpa, orang yang sudah lahir baru pasti dia tidak mungkin meninggalkan Yesus. Orang yang sudah LB, ya, sesuai dengan Markus 3 ayat 8, hasilkanlah pertobatan dengan buah, gitu ya. Yaitu buah Roh Kudus, kebaikan, penguasaan diri, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain sebagainya. Bukan pindah server atau logout, ya. Kalau pindah server atau meninggalkan Yesus itu murtad, itu penghinaan, sama saja menyalibkan Yesus 2 kali, ya. Tidak ada lagi pengampunan, ya. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah lahir baru, LB, tidak mungkin dia meninggalkan Yesus. Dia akan setia sampai mati sekalipun dipersekusi.
Iya Bang. Itu Nah, bedanya mendatangkan maut dan tidak mendatangkan iya, maut ya, Kang Alfa. iya. Nah, sahabat Apetra, ini bagi sahabat Apetra yang mendengarkan ajaran tentang kejahatan adalah dosa, tapi dosa yang tidak mendatangkan maut, ini dijelaskan oleh Bapak Pendeta Heri ya. Jadi sahabat Apetra jangan sampai terjerumus ke ajaran sesat ya. Baik sahabat Petra, sekali lagi ya ditekankan tadi oleh Bang Heri ya, ada yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Nah sebelum lebih lanjut, sahabat Petra, sekali lagi juga saya tekankan kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, ingat ya, baik Pendeta Heri, baik Pendeta Yan mengingatkan melalui Alpetra Ministry, pegangan kita adalah Alkitab. Jadi saya akan baca dulu dari 1 Yohanes 5 ayat 17, tapi saya akan baca dari 16 dulu ya. Nanti Abang bisa tolong menjelaskan hal ini. 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Kalau ada orang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini sahabat Apetra disarankan baca dari ayat 13 ya Bang ya, sampai habis ya, sampai ayat 21 ya. Nah sahabat Apetra, kita dengarkan penjelasan dari Bang Heri tentang ayat 16 dan 17 dari 1 Yohanes ini, pasal 5. Silakan Bang. Ya, tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa dosa yang tidak mendatangkan maut ya, bagi orang yang sudah LB, lahir baru, statusnya dia adalah orang kudus. Ya. Statusnya dia adalah anak-anak Allah, milik Allah ya. Dalam Efesus 1 ayat 13 milik Allah, Efesus 1 ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 2 orang kudusnya ya, bahkan disebut anak Allah. Nah, selama di bumi pasti ada kecenderungan berbuat dosa atau tidak lepas karena ada keinginan daging dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan pikiran, tindakan, sejauh dia tidak meninggalkan Yesus, ya, maka dia perbuatan dosanya tidak mendatangkan maut, ya. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, seperti yang saya sudah jelaskan tadi juga, mereka orang yang pindah server, ya, meninggalkan Yesus, murtad, ya. Karena orang yang murtad atau meninggalkan Yesus di sana disebutkan di dalam pasal 10 ayat 26 ya, sesuai dengan dosa yang mendatangkan maut. Tapi Ibrani 10 ayat 26 di situ relevan ya, sejalan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu ya, termasuk dia murtad yang pernah diterangi, yang pernah mendapatkan karunia di pasal 6 ayat 4 sampai 6 Ibrani ya. Nah, dan tidak mungkin Yesus tersalib 2 kali ya di situ. Nah, itulah yang namanya orang yang mengalami dosa mendatangkan maut ya. Dosanya kekal ya, tidak mungkin dia akan mendapatkan pengampunan ya, karena dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Seperti itu. Itu sebabnya kalau kita baca di Ibrani pasal 10 ayat 35, sebab janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi orang yang melepaskan imannya, orang yang murtad, orang yang banting setir, pindah server, maka akan mendapat upahnya. Upahnya apa? Dia tidak mendapatkan
pengampunan, ya. Dia tidak mendapatkan apa yang Tuhan Yesus berikan, dan ini tentu pasti orang yang belum LB atau lahir Iya. baru, karena orang yang sudah lahir baru tidak mungkin dia melepaskan imannya, Iya. ya. Jadi bedanya di sana ya Kang Alfa, Iya. karena orang yang sudah LB tidak mungkin dia meninggalkan Tuhan Yesus. Iya. Ya, kalau kita baca Ibrani 10 ayat 38, Iya. tetapi orangku, ya, Iya. yang benar akan hidup oleh iman. Dan Iya. apabila ia mengundurkan diri, ya, yaitu mereka yang murtad, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jelas sahabat Alpetra, ya, Iya. dosa yang mendatangkan maut, mereka yang meninggalkan Yesus. Iya. Apakah diterima lagi? Ya tidaklah, Iya. ya, karena orang yang lahir baru nggak mungkin meninggalkan Yesus. Iya. Jadi orang yang murtad, orang yang melepaskan imannya, Iya. orang yang mencoba kembali lagi kepada Tuhan Yesus, kan banyak ya Kang Alfa ya, yang Iya. kita lihat ya saat ini udah murtad terus ingin kembali lagi. Saya sih yakin dia belum LB Kang Alfa, ya. Dan Iya. itulah maksud yang disebut dosa mendatangkan maut. Ya Iya. kita lihat tadi nanti di surga dia ada nggak ya? Ya betul. Ketemu nggak? Iya, Iya. karena dia sudah menyalibkan Yesus sekali lagi. Iya. Iya. Itu. Kan gitu ya, makanya. kalau Iya. pasal 6 ya, Ibrani ya, ayat Iya. 6. Nah, tapi bukan berarti bahwa dosa itu walaupun tidak mendatangkan maut, bukan berarti boleh berbuat dosa ya. Sudah jelas juga Oh, kan. tidak. Iya. Iya, itulah sebabnya tadi saya katakan, sahabat Alpetra dan Kang Alfa, kalau orang sudah lahir baru, dia akan menghindar dari dosa, meninggalkan dosa, Nah, itu. dan tidak murtad. Iya. Ya, Iya, Bang. Kalau kalau orang bersukacita melakukan dosa, itu sama saja kayak hyper itu. grace, nah, ya. itu. Ya, Kang Alfa ya, sama saja kayak hyper grace. Kang Alfa tahu ya, hyper Iya, grace iya. itu kan terkenal ya. Iya, iya, iya. Nah, Ya, atau mereka yang mengatakan tentang kemakmuran, ya, Iya. seperti itu. Itu Iya. juga suka menyatakan bahwa kasih Allah melimpah-limpah, hyper grace, ya. Kasih Allah selalu makmur, seperti itu. Jadi marilah kita berpesta dengan dosa karena Allah nanti memaafkan. Nah, itu ngaco deh. Kristen progresif. Nah, Bang, ini Bang, kalau Robin Hood kan Bang, dia kan mencuri ya Bang. Dia itu kan berbuat dosa, ya kan Bang. Iya. Kan tapi karena dia dibagi-bagikan hasil pencuriannya ya, itu jadi katanya tidak apa-apa Bang, gitu, tidak berdosa gitu Bang. Jadi ini dosanya tidak mendatangkan maut kalau dibilang dosa juga, tapi kan Robin Hood tetap salah kan Bang, tetap dosa kan. Iya, dalam iman Kristen kan tidak boleh kompromi dengan dosa ya, Kang Alfa, sahabat Alpetra ya. Oh iya. Dalam iman Kristen, iya, tidak ya. Ya itu. Karena dalam perbuatan baik tidak harus dengan meresahkan Iya. masyarakat atau sesamanya. Iya Ya, dong. dengan melakukan perbuatan baik, tidak dengan cara kejahatan kriminal. Iya. Itu. Itu tetap aja dosa, Kristen tetap salah. tetap aja dosa adalah pemberontakan, perbuatan kejahatan, tadi di dalam Alkitab disebutkan di sana ya. Iya. Jadi dosa adalah maut ya, kalau dia belum datang kepada Tuhan Yesus ya. Kalau dia belum membuka hati menerima Yesus, maka dosa yang masih dalam dirinya masih merah seperti kain kesumba ya. Iya. Belum putih seperti salju karena dia belum datang kepada Tuhan Yesus. Ya, betul, tapi ada orang yang mengatakan enggak lah, masa harus datang ke Yesus? Siapa Yesus? Ya silakan aja ya. Kita kan punya iman atau keyakinan yang beragam, tapi kita meyakini satu-satunya dosa bisa diselesaikan itu hanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus ya, karena dia Allah dan tidak berdosa dan berkuasa gitu ya. Kenapa? Nah, buat sahabat Alpetra
yang mau tahu siapa Yesus, tonton videonya. Sudah abang jelaskan panjang lebar itu tentang siapa Yesus. Dia Allah, dia berkuasa, dia tidak berdosa. Dan sahabat Apetra, kita akan mendengarkan closing statement dari Bang Heri untuk seperti biasa menutup pembahasan kita kali ini. Silakan Bang. Petra, dalam iman Kristen, Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan Yesus dia rela terhukum, ya, dia rela menggantikan manusia supaya manusia dosanya diampuni, tidak diperhitungkan lagi, ya. Itu sebabnya kita menyadari orang berdosa tidak mungkin dengan usaha kita, perbuatan kita, dan juga segala yang kita pikirkan itu bisa membuat kita beres dosanya, karena manusia tidak bisa ke surga, dan di surga tidak ada dosa, dan manusia harus ke neraka, harus mengalami maut. Nah, supaya tidak ke neraka, supaya tidak mengalami maut, ya, dan hidup bersekutu bersama dengan Allah di surga yang tidak ada dosa itu, lahir baru. Terima Tuhan Yesus, membuka hati, dan jangan murtad. Ya, dan jangan meninggalkan Yesus, karena apabila kita murtad, meninggalkan Yesus, kita akan mengalami dosa yang tidak terampuni atau tidak menerima anugerah Allah, karena kita sudah menyalibkan Yesus lagi, menghina dan menginjak-injak darah pendamaian itu dalam Ibrani 10 ayat 29 tadi. Dan kita berharap terus bergumul sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Maranatha. Maranatha. Sahabat Apetra, tinggal pilih mau hidup kekal atau maut kekal. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha.